Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Alhamdulillah hari ini aku mau berbagi kegiatan aku lagi, yang mana kali ini masih masak orderan lagi. Untuk orderan kali ini ada di snack box dan juga paket nasi. Nah kebetulan ini aku baru banget pulang belanja dan langsung aja aku bakal unboxing untuk bahan-bahan yang aku beli. Ada daun bawang seledri itu 7.000 seikat gitu. Daun seladanya aku beli 12.000, sawi 5.000, kol tadi harganya 4.000. Dan aku juga beli bihun 1 bungkus plus ayam. Nah untuk ayamnya sendiri ini aku beli totalnya ada di 4 kilo ayam. Ada juga ini aku beli bahan-bahan untuk pembuatan puding, karena hari ini untuk di snack boxnya itu ada menu puding. Nah jadi untuk bahan-bahan puding ini kita bikin yang versi murah meriah. Oke, yang pertama aku kerjain sebelum megang kerjaan yang lainnya adalah bikin puding. Hari ini aku mau bikin puding strawberry, yang mana untuk perasannya nanti aku bakal kasih pop ice rasa strawberry dan juga perisa strawberry. Nah semua bahan keringnya diaduk rata dulu. Kalau udah tercampur rata baru kita masukin airnya. Setelah itu barulah kita bakal masak di atas kompor menggunakan api sedang cenderung kecil, yang harus terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal. Kalau airnya udah hangat-hangat kuku, masukin pop ice-nya ini tinggal diaduk rata aja dan kasih susu. Nah di sini kebetulan aku masih ada susu kental manis yang sasetan, jadi aku pakainya 2 saset aja. Tambahin juga pasta strawberry biar nanti warnanya cantik dan aromanya makin keluar. Nah ini aku icip sedikit, ternyata kurang manis sedikit ya teman-teman, jadi aku mau tambahin kental manisnya lagi. Jadi kalau misalnya pakai yang sasetan bisa pakainya itu sebanyak 3 bungkus. Kalau udah, puding ini wajib banget kita masak sampai dia benar-benar mendidih, meletup-letup seperti ini. Lalu diaduk rata kurang lebih 1-2 menit baru dimatiin api kompornya. Kalau api kompornya udah dimatiin, ini juga wajib diaduk sebentar dulu. Hilangin uap panasnya lalu kita sisihkan dulu. Kita tunggu sampai dia dingin ya teman-teman, atau hangat-hangat kuku baru nanti kita cetak. Kalau untuk puding usahakan jangan dimasukin ke dalam kulkas, khawatirnya nanti malah berair. Oke yuk lanjut, sambil nunggu pudingnya aku mau cuci beras dulu, lanjut mau masak nasi. Untuk masak nasinya kali ini aku pakai rice cooker dan 2 kali masak. Kebetulan ini aku lagi datang bulan hari kedua, jadi emang bener-bener mengurangi banget tenaga ya teman-teman. Jadi kita masak nasinya di rice cooker aja. Untuk pemesanan hari ini ada di 35 porsi, jadi untuk masak nasinya aku sebanyak 3 kg. Kalau kalian mau pakai literan berarti bisa pakai 3,5 liter beras. Kalau teman-teman masih bingung untuk patokannya, per 1 liter itu bisa jadi 10 porsi nasi. Kalau 3 kilo bisa jadi 12-13 porsi nasi. Sambil masak nasi di sini aku mau sekalian aja cuci bersih untuk ayamnya. Nah kebetulan hari ini requestnya minta pakai paha pentung semua. Jadi di sini untuk harga paha pentung lagi Masya Allah tabarakallah, harganya di 53.000 per kilonya. Dan untuk ayamnya ini per kilo isinya ada yang 8, ada juga yang 9. Nah biar aku nggak penasaran nih, aku mau tanya di tempat teman-teman, kalau harga paha pentung kayak gini tuh per kilonya dapat di harga berapa? Kalau di aku menurutku ya, ini tuh lagi ya lumayan mahal harganya ya, karena udah tembus di atas 50 ribuan. Oke, kita cuci ayam udah selesai. Sekarang untuk pudingnya juga udah hangat-hangat kuku. Jadi mau langsung aku masukin ke dalam cup aja. Kebetulan untuk cupnya ini tidak tahan panas, jadi wajib banget nunggu pudingnya itu hangat-hangat kuku. Khawatirnya kalau masih panas kebul langsung dituang, nanti yang ada untuk cetakannya itu malah meleleh. Untuk kapasitas cetakan ini ada di 65 ml, tapi aku nggak masukin penuh sampai full. Karena untuk harga jualnya murah meriah, hanya 2 ribuan aja. Oke, puding udah selesai, sekarang aku mau lanjut mau ngerebus ayam. Kebetulan untuk ayamnya ini mau aku bikin bistik
ayam. Nah, mungkin teman-teman banyak yang mengira bistik itu sama dengan semur. Sebetulnya sama-sama dikasih kecap, tapi kalau bistik itu identik banyak pakai rempah. Jadi nanti tuh warnanya ya sama kayak semur, cuma beda di rasa dan lebih keluar aromanya ya teman-teman. Jujur kalau aku pribadi lebih suka bistik ayam kayak gini dibandingin semur ayam biasa. Karena ini tuh rasanya lebih enak dari ayam kecap semur itu teman-teman. Oke, untuk pahanya ini mau aku rebus sebentar, kurang lebih 1 sampai 2 menitan aja di air yang udah mendidih, terus masukin garam. Kalau semisal teman-teman gak mau direbus kayak gini, bisa juga langsung dimarinasi, kasih garam dan juga lada bubuk. Oke, kalau menurut aku direbus seperti ini juga bisa sambil kita sortir ya, khawatirnya masih ada bulu ayam yang ngikut, jadi bisa kita cabut langsung gitu aja. Dan fungsinya direbus sebentar itu supaya menghilangkan lendir dari ayamnya ini dan juga ngurangin baunya ya teman-teman. Selanjutnya sekarang ini untuk ayamnya mau aku goreng sebentar. Fungsinya digoreng di sini supaya nanti saat ayamnya kita masak bareng bumbu dia tidak mudah hancur. Nah, ini berfungsi juga supaya ayamnya jauh lebih empuk, bagian dalamnya lebih juicy teman-teman, dan nanti untuk bumbunya jauh lebih meresap. Oke ya, sambil goreng ayam teman-teman jangan lupa pada absen dulu nih di kolom komentar. Dari mana aja nih yang udah hadir, boleh tulis ya. Oke, sekarang ayamnya udah selesai kita goreng dan ini semua bumbu untuk pembuatan bistik ayam. Untuk rempahnya aku udah siapin ada 11 biji cengkeh, ada 9 buah kapulaga, ada 1 sendok makan lada dan juga pala. Nah, ada juga ini kemirinya udah aku sangrai sebelumnya, ada 13 butir kemiri. Untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan juga tomat. Kalau tomat nanti kita potong-potong aja. Bumbu aromatik pakai daun salam dan juga serai. Nah, untuk yang pertama ini wajib banget disangrai untuk rempah-rempahnya. Tujuannya itu supaya nanti aromanya lebih keluar dan lebih wangi teman-teman. Nah, kalau aku biasanya lebih sukanya diulek manual gini aja. Jadi nanti tuh wanginya jauh lebih keluar kalau diulek gini. Tapi kalau males boleh juga langsung di blender. Lanjut, untuk bawang merahnya aku bagi dua. Ada yang diiris-iris kayak gini, ada juga yang dihalusin. Untuk tomat aku potong kayak gini aja. Nah, untuk jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, ini sekarang kita bakal halusin. Aku pakai chopper aja, kasih air sedikit. Kalau teman-teman kepengen halus banget bisa menggunakan blender. Oke, sekarang kita bakal goreng bawang merahnya dulu. Ini aku pakai minyak bekas goreng ayam tadi ya. Kita goreng bawang merahnya setengah layu. Lanjut masukin untuk bumbu halusnya dan rempah yang udah kita halusin tadi. Tips dari aku, masaknya pakai api sedang cenderung kecil supaya nggak cepet gosong untuk bumbunya ini. Masukin juga bumbu aromatiknya dan kita masak bumbunya sampai pecah minyak dan matang. Lanjut masukin ayamnya dan tinggal diaduk rata dulu sampai bumbunya tercampur semua. Baru kita masukin air, masukin santan juga. Kalau teman-teman menggunakan santan fresh berarti kalian bisa langsung masukin santannya semua aja tanpa dikasih tambah air lagi. Berhubung aku pakainya santan kental jadi aku masukin air. Lanjut kasih gula merah, masukin juga kecap manis ya teman-teman. Ini tinggal kita aduk rata aja bareng sama tomatnya. Untuk seasoningnya masukin garam, MSG dan juga penyedap rasa kaldu ayam. Untuk kaldu ayam sendiri bisa diganti menggunakan kaldu sapi ataupun menggunakan kaldu jamur. Nah, kalau udah tadi ini aku tutup ya supaya cepat matang dan kita masak sampai kuahnya itu mengental seperti ini. Jangan lupa juga diicip rasa. Nah, ini bistik ayamnya udah matang, enak banget, rempahnya pas, lebih enak dari ayam kecap. Dan jangan lupa dikasih taburan bawang merah goreng. Lanjut kita prepare ke menu yang kedua. Hari ini aku bakal bikin bihun goreng. Nah, untuk sayurannya aku pakai sawi hijau dan juga kubis. Ada tambahan juga nanti aku bakal pakai wortel ya teman-teman. Untuk sayurannya sendiri kalian bebas mau menggunakan sayuran apapun. Mau dikasih tambah bakso, telur ataupun jamur kuping juga boleh. Nah, kebetulan ini untuk harga jualnya juga ekonomis, jadi kita pakai sesuai dengan harganya.
Iris juga untuk daun bawang seledri supaya nanti bihun kita lebih wangi. Oke, untuk bihunnya sendiri ini aku pakai bihun kemasan padamu yang besar 1 bungkus dan aku kasih tambah bihun jagung yang bungkus kecil ya teman-teman. Ini ada 2 keping. Kalau udah ini direndam pakai air hangat. Kalau aku lebih suka pakai air hangat. Kenapa? Karena kalau pakai air panas mendidih semua nanti saat dimasak itu dia malah lengket teman-teman. Ini udah mekar, angkat, terus dicuci bersih dulu, terus tiriskan ya teman-teman. Sekarang aku siapin minyak goreng, ada garam, ada gula pasir, MSG, kasih penyedap rasa, lada bubuk, dan juga kecap manis. Nah, bumbu yang aku siapin ini untuk aku aduk bareng bihun. Jadi aku bumbuinya di bawah kayak gini ya teman-teman, belum kita masak atau kita bumbuin di darat. Jadi udah pasti bumbunya pasti merata. Lanjut, sekarang aku bakal tumis bumbu halusnya. Ini aku hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih aja, dikasih kemiri cuma 2 butir. Kalau bumbunya udah matang, udah wangi, masukin dulu untuk wortelnya ya teman-teman. Kalau udah setengah layu baru kita lanjut masukin untuk sayuran yang lainnya. Cara ngebumbuin bihun seperti tadi bisa juga kalian gunakan untuk ngebumbuin mie goreng juga ya teman-teman. Jadi nanti saat kita masukin bareng sama sayurannya kayak gini, bihunnya atau mie-nya itu dia tuh udah ada rasanya. Nah, kalau khawatir sayurannya itu kurang asin atau kurang gimana, teman-teman bisa dikasih tambah penyedap rasa aja. Dan yang terakhir ini kita masukin untuk daun bawang seledri. Fungsinya daun bawang seledri di sini supaya nanti aromanya jauh lebih wangi. Kalau udah matang, terakhir jangan lupa dikasih taburan bawang merah goreng. Untuk bihun goreng dan juga bistik ayam tadi aku biarin di atas wajan ya teman-teman, gak aku pindahin ke dalam baskom karena menurut aku supaya mengurangi tenaga ya. Jadi ngurang-ngurangin juga cucian piring gitu teman-teman. Oke, untuk snackbooknya sendiri di sini simple aja kayak gini. Untuk harganya Rp10.000. Isiannya ada susu kotak, puding, dan juga donat. Dan aku mohon maaf banget ini untuk donatnya aku nggak bikin sendiri. Aku pesen di teman aku ya karena emang kondisi perut aku lagi nggak enak banget, keruas-keruas efek dari datang bulan. Jadi untuk satu menu itu aku lempar ke teman aku. Oke, ini udah selesai untuk ngepakin snackbooknya. Sekarang lanjut aku mau ngepakin nasinya. Untuk nasinya sendiri di sini aku menggunakan lunchbox yang ukuran size M. Nasinya dicetak pakai mangkok seperti biasanya. Dan untuk lauknya aku tata seperti ini, dikasih alas daun selada. Yang terakhir kita tinggal kasih sendok makan. Ini aku pakai sendok makan bebek. Pokoknya sekarang kalau untuk harga jual makanan di bawah 20.000, aku menggunakan sendok bebek ya teman-teman, sendok bebek bening. Dan kalau nasi box di harga 20.000 ke atas, aku menggunakan sendok makan plastik bening. Untuk pengemasan plastiknya ini aku pakai plastik kresek yang ukurannya 50. Ini super tebal banget. Kalau teman-teman beli per biji satuan kayak gini sekarang harganya 3.000-an teman-teman. Padahal sebelum harga plastik naik ini harganya 2.000-an. Oke, sekarang aku mau OTW nganter karena aku nganternya sendiri. Pak suami kerja masuk siang dan pulangnya tengah malam. Jadi aku pakai bantuan tas ini teman-teman. Jujur punya tas kayak gini tuh ngebantu banget teman-teman. Jadi nggak susah gitu ya kalau kita nganter tapi nggak ada yang bantuin. Nah ini aku mau kasih lihat sebenarnya tuh biasanya kan di video-video yang sebelumnya aku kalau nata kayak gini tuh langsung kiri kanan tanpa ngeliatin gimana sih caranya kalau kita nata sendirian gitu ya. Jadi kalau nata sendirian itu kalau udah masuk satu sebelah kanan atau kirinya itu dijatoin dulu sebentar ya teman-teman, terus kita baru tarik lagi untuk nata yang satunya. Karena kalau langsung kiri kanan gini tuh sendirian itu emang agak susah teman-teman. Oke, ini alhamdulillah dengan sekuat tenaga dan jujur ini aslinya berat banget saat waktu ngangkat begini. Tapi alhamdulillah dengan tenaga yang ekstra udah selesai juga. Nah ini enak banget, tasnya bisa langsung diatur, di adjust kayak gini. Nah alhamdulillah udah selesai semua. Sekarang aku mau lanjut nganter dulu. Dan hampir kelupaan, untuk harga jual nasi boxnya aku jual di harga Rp16.000. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.